Pemirsa, berita bohong atau hoax tidak hanya menyasar masyarakat awam, namun juga kaum intelektual. Hoax dikhawatirkan dapat merubah pola pikir masyarakat yang kemudian terhasut dan tersulut. Bagaimana masyarakat menanggapi maraknya hoax yang beredar? Berikut informasinya untuk Anda. Itu kan palsu ya Mbak. Mending kalau pendapat aku sih mendingan tuh cari dulu kebenarannya di mana. Kalau emang udah itu benar-benar semua, ya jangan cuma dengerin dari omongan orang lain aja sih. Jadi kan hoax itu kan cuma buat isu doang. Hoax itu udah kayak fitnah ya. Jadi kalau ibarat hoax itu lebih kejam daripada pembunuhan gitu. Jadi emang harus dihilangin lah karena banyak info-info yang negatif juga sih. Kalau untuk berita hoax sih sebenarnya udah banyak ya. Cuman tergantung dari tipikal masyarakatnya menilainya seperti apa gitu. Kalau misalnya untuk berita hoax kan banyak pihak-pihak yang memanfaatkan momen ini gitu. Kalau menurut saya sih tergantung dari penilaian masyarakatnya aja gimana. Aku nggak suka aja, kan banyak yang bohong-bohong tuh di situ. Jadi menjelekkan nama yang lain gitu. Belum tentu kalau pendapatnya dia itu benar gitu kan. Nggak suka aja. Apalagi kan sekarang kayak di dunia maya kan tuh banyak ya, lebih banyak di situ. Itu tuh kadang-kadang suka gimana gitu, kasihan aja. Hoax itu kan kebohongan publik ya. Itu kalau kebohongan publik itu biasanya sih kayak berita-berita bohong di dunia maya gitu. Kebohongan di dunia maya aja sih gitu. Ya pemirsa, ternyata tadi warga-warga yang diwawancara ini keseluruhannya nih paham gitu ya apa arti hoax, dan juga tadi ada kalimat yang cukup menarik di mana hoax ini sama dengan fitnah dan hoax ini lebih kejam daripada pembunuhan gitu dan harus ditiadakan. Tapi tadi yang cukup menarik begitu ya ketika dikatakan bahwa ini cukup memberikan efek loh kepada tensi politik atau suhu politik yang ada di Indonesia saat ini. Jika Anda melihat seberapa jauh sih ini berpengaruh pada suhu politik yang saat ini ada di Indonesia? Ya, hoax ini akan makin makin cepat menyebar dan subur berkembang ya kalau ada event pertarungan. Dan salah satu event pertarungan itu adalah ya pada saat ya kampanye dan Pilkada saat ini. gitu. Ya ini karena disitulah ya para kontestan ini memanfaatkan untuk melakukan ya termasuk black campaign di sini kan. Nah ini yang tadi kalau kita lihat dari apa yang dijelaskan oleh ya masyarakat tadi. Nah dengan instrumen sosial media yang makin canggih, yang namanya hoax ini kan datang tidak perlu kita minta gitu. Kita tidak perlu mencari, dia datang sendiri ke tangan kita gitu. Ya melalui smartphone yang kita miliki gitu. Sehingga di sini juga tidak bisa kita bedakan entah dari segi status sosialnya. Dia itu profesor sampai ke masyarakat yang paling tingkat pendidikan yang paling rendah, itu pun bisa menerima hoax itu di tangannya sejauh dia punya alat-alat media sosial tadi gitu. Nah, sehingga di sini juga ya, kan daya penyerapannya kan berbeda gitu. Baik, tapi dikaitkan begitu dengan suhu politik yang ada di Indonesia, apakah hoax ini membuat semakin panas tensi politik atau justru sebenarnya jadi panas ini karena hoax? Ya itu kan hubungan sebab akibat gitu. Dia bisa jadi panas karena hoax, dan hoax itu bisa memanaskan pilkada itu sendiri atau event yang terjadi gitu. Dalam hal ini ya kalau misalnya pertarungan politik ya misalnya di pilkada, kita lihat bagaimana di pilpres kemarin gitu kan. Mulai dari pilpres kemarin kan begitu panasnya informasi-informasi yang Setelah pilpres berlalu apakah itu reda? ya justru kesininya kan makin ini gitu, makin dulu memang belum terlalu populer istilah hoax itu gitu. Tapi kan kesini makin gencar ketika ada pertarungan begitu seperti yang Anda katakan sebelumnya. Pertarungan seperti ini. Tapi ini juga jangan sampai menjadi tren di masyarakat kita. Ketika tidak ada pertarungan, ini menjadi alat untuk membuli orang, alat untuk menjatuhkan orang-orang yang tidak disukai. Nah, ini yang kemudian mengkhawatirkan gitu. Baik.
Nah, jika kita lihat begitu ya, pada saat ini kita tidak bisa menampik bahwa pertarungan ini sedang sengit begitu, tidak hanya di Jakarta tapi ada di 101 wilayah yang ada di Indonesia. Ya. Apakah juga hoax-hoax ini juga menyebar begitu di seluruh wilayah di Indonesia Ya, untuk saya memanaskan kembali tensi politik? Saya yakin karena tadi kan pengantarnya dari mulai Pilpres sebenarnya. Jadi pemanasannya dulu itu. Sekarang ini udah masuk melodinya bagaimana harus dikelola nampaknya gitu. Jadi orang-orang yang mindsetnya sudah terpatri gitu tentang segala sesuatu untuk memanfaatkan momen politik. Tadi kan tiap ada event katanya ya. Jadi untuk memanfaatkan momen politik itu memang mencari celah. Bagaimana bisa memasukkan isu-isu tertentu tentang kandidat yang menjadi lawan politik mereka. Sehingga ini seolah-olah membenarkan segala situasi yang terjadi bahwa orang itu seperti itu. Jadi ini benar-benar dimanfaatkan dan saya pikir memang namanya saja yang berbeda. Kalau sejak lama pertarungan politik itu selalu dibumbui persoalan isu-isu semacam ini. Cuma yang sekarang populer namanya hoax. Kalau gitu dulu kan. namanya apa Mbak Lely? Ya termasuk propaganda, kampanye hitam black dan campaign. sebagainya, black campaign tadi kan. Jadi ya ini persoalan yang menurut saya akan terus terjadi di momen politik apapun, sekecil apapun itu. Cuma isunya kan digeser kepada ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah misalnya. Sehingga harga cabai yang naik juga dikait-kaitkan dengan persoalan apa, termasuk busana simbol yang dikenakan oleh presiden misalnya menjadi segala sesuatu yang menisbikan bahwa itu sebenarnya realitas yang harus dibungkus secara ciamik dalam kalimat-kalimat tertentu. Jadi apapun gitu ya bisa dikait-kaitkan dengan hal yang sedang Makanya terjadi. kita hati-hati juga ngomong itu karena kalimat kita ini kalau dipotong akan berbeda definisinya nanti. Kan seperti itu sehingga jangan-jangan setelah ini ada yang ngaduin kita kan seperti itu. Jadi lama-lama orang tidak berani bicara. Tidak nanti. berani bicara gitu. Padahal benar yang berkuasa itu adalah hoax itu sendiri. Jadi bukan pemimpin jadi maksud. Sebenarnya maksud Pak SBY itu 2 kategori yang kemarin itu. Kita tidak membicarakan itu. Tapi itu yang terjadi sekarang ini menurut saya. Jadi orang bisa mendefinisikan berdasarkan mindsetnya. Berdasarkan persepsi yang sudah dia miliki terhadap segala sesuatu yang menjadi subjek dan objek dari hoax itu sendiri. Baik, terkadang kita tidak mengetahui begitu ya apa maksud dari setiap orang ketika menyebarkan begitu ya apa yang ada di pikirannya ketika itu tersebar di media sosial ternyata diartikan berbeda oleh setiap pihak begitu yang membaca apa yang dia sebarkan. Saat lagi kita akan membahasnya di Speak Up France. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda.